الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Kiai Haji Hasyim Sholeh adalah salah satu pendiri Pondok Salafi di Ponorogo. Beliau lahir pada tahun 1938 Masehi. Orang tuanya bernama Kiai Haji Husain dan Hajah Sufiah. Ia sudah mulai nyantri di berbagai pondok sejak kecil, di antaranya yaitu di Kuweden, Jampes, Lerboyo, Bendo, Pare, dan Meranggen. Seperti santri pada umumnya, sebelum pulang dari pondok, beliau melakukan riyadhah atau tirakat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia melakukan puasa mutih selama 7 hari. Namun, pada saat hari ke-7, Kiai Haji Hasyim Sholeh tidak sadarkan diri. Hal ini membuat temannya yang bernama Musa khawatir. Lalu, Musa memberikan asap nasi yang masih panas lewat hidung Kiai Haji Hasyim Sholeh. Kemudian Kiai Haji Hasyim Sholeh sadar dan menceritakan bahwa dalam keadaan antara hidup dan mati, beliau melihat seorang alim di atas langit dan Ka'bah turun dari langit dan jatuh di Maya. Keesokan harinya, Kiai Haji Hasyim Sholeh sowan dan bertanya kepada kiainya perihal kejadian tersebut. Lalu kiainya berkata bahwa di tempat jatuhnya Ka'bah tersebut akan menjadi kiblatnya orang yang menuntut ilmu. Peran Kiai Haji Hasyim Sholeh dalam penyebaran pendidikan Islam di Ponorogo yaitu dirikan pondok pesantren Darul Huda Maya. Kiai Haji Hasyim Sholeh pulang dari pondok sekitar tahun 1965 Masehi. Berawal dari mimpi tersebut, pada tahun 1967, Kiai Haji Hasyim Sholeh mengadakan rapat di rumah Bapak Haji Suryadi untuk mendirikan madrasah, namun ditentang banyak pihak. Meskipun ditentang dan tidak didukung, Kiai Haji Hasyim Sholeh tetap mendirikan madrasah diniyah, yaitu pada tahun 1967 Masehi yang diberi nama Miftahul Huda, yang mempunyai arti kunci dari beberapa petunjuk. Hal ini dimaksudkan agar nanti para santri mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya, santri madrasah bertambah banyak. Kemudian pada tahun 1968 Masehi, Kiai Haji Hasyim Sholeh membuat pondok pesantren yang diberi nama Darul Huda yang mempunyai arti rumah dari beberapa petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam mimpi yang akan menjadi kiblatnya para pencari ilmu untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam perjuangan mendirikan madrasah diniyah Miftahul Huda dan pondok pesantren Darul Huda, Kiai Haji Hasyim Sholeh melewati berbagai perjuangan dan rintangan yang tidak sedikit, antara lain mengajukan proposal ke Jakarta untuk menemui Menteri Penerangan Jenderal Ali Murtopo selama 1 bulan dengan berbagai cara agar mendapatkan disposisi. Setelah mendapatkan disposisi A1 untuk diajukan ke Gubernur Jawa Timur, dalam proposal yang sudah disetujui yaitu menanam tebu sekitar 10.000 hektar. Kemudian, dalam rincian pembagian hasil, banyak potongan dan bagian yang tidak sesuai dengan hati nurani Kiai Haji Hasyim Sholeh. Yang kemudian surat persetujuan tersebut disobek oleh beliau karena beliau berkeyakinan bahwa dalam membuat pondok itu harus dari dana yang halal dan bersih.
Kiai Haji Hasyim Sholeh kemudian nekat berdagang untuk mendirikan pondok pesantren, yaitu dagang sarung, handuk, dan batik. Kiai Haji Hasyim Sholeh mengirim barang dagangan 1 truk ke Blauran, Surabaya, yang dimana dari hasil jualan tersebut berhasil membawa penjualan uang sekitar 50 juta. Demi keamanan, Kiai Haji Hasyim Sholeh membeli terasi 1 kilo untuk dioleskan di badannya. Dalam perjalanan pulang ke Ponorogo, ternyata beliau dihentikan perampok yang hendak menggeledah seluruh barang yang dibawa Kiai Haji Hasyim Sholeh. Namun ketika perampok tersebut hendak menggeledah Kiai Haji Hasyim Sholeh, perampok tersebut kemudian muntah-muntah dengan bau terasi yang sudah dioleskan tadi. Sehingga pada akhirnya Kiai Haji Hasyim Sholeh selamat dari perampok tersebut. Selain itu, banyak fitnah yang diterima oleh Kiai Haji Hasyim Sholeh. Di antaranya difitnah membeli tanah pondok dari uang korupsi dengan pejabat dan difitnah bertindak seperti diktator kepada santri dengan alasan bahwa Kiai Hasyim Sholeh memberikan aturan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tak cukup di situ, teror fisik juga dialami oleh Kiai Haji Hasyim Sholeh, yaitu ketika beliau sedang mengaji kitab Ihya Ulumuddin, kemudian beliau dilempar wajahnya hingga lebam dan dilempar lampu penerang sampai berdarah. Tetapi Kiai Hasyim Sholeh tetap diam dan tetap meneruskan pengajiannya kepada para santri. Fitnah yang tidak pernah dilupakan oleh Kiai Haji Hasyim Sholeh adalah seseorang yang berkata, sampai madrasah iso mlaku bakal tak ombe uyuh Hasyim, ora bakal dadi kiai tapi nambah ngisin-ngisini wong maya, terutama keluarga. Sesuk nek Hasyim mati keluarga ojo gelem mendem. Artinya, apabila madrasah bisa berjalan dengan baik, akan saya minum air kencingnya Hasyim. Hasyim tidak akan menjadi kiai besar, tetapi malah memalukan masyarakat maya, terutama keluarga. Besok kalau Hasyim meninggal, jangan mau untuk membantu menguburkan. Kiai Haji Hasyim Sholeh sangat dekat dengan Gusmi atau Kiai Hamid Jazuli Ploso. Bahkan beliau menganggapnya sebagai gurunya. Gusmi berkata kepada Kiai Haji Hasyim Sholeh, "Mboten usah khawatir yi, panjenengan mengke menawi sedo, tiyang sing ngubur jenengan para santri lan tiyang bodoh sedanten." Artinya, tidak perlu dikhawatirkan Kiai Hasyim, nanti kalau kamu meninggal dunia, yang menguburkanmu para santri dan orang-orang bodoh. Kiai Haji Hasyim Sholeh berjuang demi pondok pesantren tidak kenal lelah. Beliau pernah ditahan di Madiun selama 3 bulan tanpa alasan dan sebab yang jelas. Dikarenakan beliau difitnah termasuk orang yang menggelorakan komando jihad. Santri juga ikut berjuang membantu Kiai Haji Hasyim Sholeh dalam membantu mendirikan pondok pesantren melalui antara lain membuat batu bata merah, menanam semangka, jual ayam panggang dan lain-lain. Kiai Haji Hasyim Sholeh dawuh, "Mangkanallahu kanallahu lahu." Artinya, barang siapa niat karena Allah, pasti Allah menolongnya. Berdasarkan pegangan dalil tersebut, Kiai Haji Hasyim Sholeh berhasil melewati rintangan perjuangan mendirikan pondok pesantren Darul Huda Maya Tonatan Ponorogo. Kiai Haji Hasyim Sholeh wafat pada hari Sabtu Pon, tanggal 18 Syawal 1424 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2003 Masehi. Kepemimpinan pondok pesantren saat ini dilanjutkan oleh putra-putra beliau, yakni Kiai Haji Abdus Sami Hasyim sebagai pimpinan dan pengasuh pondok, Haji Agus Abdul Adim, Haji Agus Abdul Wahid, dan Haji Agus Ahmad Saifuddin Rofi'i atau menantunya. Dengan berdirinya pondok pesantren Darul Huda Maya yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Sholeh, tentu menyebabkan pendidikan di Ponorogo tersebar lebih cepat, karena pondok pesantren Darul Huda Maya telah terkenal di berbagai wilayah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.